Ada satu pertanyaan kecil yang sering lewat begitu saja. Kenapa orang rela membeli kopi yang sama? Lagi. Besoknya lagi. Minggu depannya lagi. Padahal di rumah ada kopi sachet. Di warung juga ada kopi yang jauh lebih murah. Dan kalau mau terlihat lebih mewah, ada gerai kopi internasional dengan kursi empuk, nama menu panjang, dan harga yang kadang bikin dompet ikut menatap kosong. Di tengah-tengah semua itu, muncul satu ruang kosong. Bukan terlalu murah. Bukan terlalu mahal. Bukan terlalu santai seperti nongkrong berjam-jam. Tapi juga bukan sekadar minum asal kafein masuk. Ruang kosong itu kira-kira berbunyi begini. Aku butuh kopi yang enak, cepat, terasa niat, tapi harganya masih masuk akal. Dari ruang kosong seperti itu, kopi kenangan tumbuh. Dan cerita ini menarik bukan karena ada investor besar. Bukan karena valuasinya sempat menembus $1 miliar. Bukan juga karena nama menunya lucu. Yang menarik adalah ini. Sebuah bisnis besar bisa lahir dari kebiasaan kecil yang diulang jutaan kali. 1 cup. 1 pesanan. 1 jeda sebelum kerja. 1 rasa manis setelah hari yang agak panjang. Kalau kita hanya melihat kopi kenangan sebagai minuman, ceritanya cepat selesai. Orang beli kopi. Bisnis buka cabang. Lalu jadi besar. Tapi dompet nalar tidak mau membaca cerita sesingkat itu. Karena di balik 1 gelas kopi susu, ada pelajaran yang lebih mahal. Tentang cara membaca celah pasar. Tentang harga yang terasa aman. Tentang produk yang tidak perlu diterangkan panjang. Dan tentang perbedaan antara ramai dibeli dengan benar-benar bisa bertahan. Kita mulai dari masalahnya dulu. Di Indonesia, kopi bukan barang asing. Kopi sudah lama hidup di rumah, di warung, di kantor, di terminal, di pos ronda, di meja kecil pinggir jalan. Masalahnya bukan orang tidak kenal kopi. Justru karena orang sudah terlalu kenal kopi, tantangannya menjadi lebih sulit. Kalau kamu menjual kopi terlalu biasa, orang bertanya, bedanya apa dengan kopi yang sudah ada? Tapi kalau kamu menjual kopi terlalu mahal, orang lain bertanya, harus seserius itukah cuma untuk minum kopi? Nah, kopi kenangan masuk di antara 2 pertanyaan itu. Menurut rilis resmi perusahaan, kopi kenangan didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Chaarunisa. Mereka tidak memosisikan dirinya sebagai kopi paling murah, tapi juga tidak mau menjadi simbol kopi yang terasa jauh dari keseharian banyak orang. Rilis resmi mereka menjelaskan bahwa targetnya adalah celah antara kopi premium jaringan internasional dan kopi instan atau kopi kios yang sudah biasa ditemui. Kalimat bisnisnya mungkin terdengar rapi. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, kira-kira begini. Orang mau kopi yang naik kelas sedikit, tapi jangan sampai dompet ikut naik darah. Itu sederhana. Tapi sederhana bukan berarti dangkal. Kadang celah pasar terbaik justru bukan berada di tempat yang megah. Ia ada di titik ketika orang berkata, yang ini terlalu murah rasanya. Yang itu terlalu mahal rasanya.
Aku butuh yang pas. Dalam teori bisnis, ada gagasan yang sering disebut pekerjaan yang disewa pelanggan. Maksudnya begini. Orang tidak membeli produk hanya karena produknya ada. Orang membeli produk karena ada tugas kecil dalam hidupnya yang ingin dibereskan. Kopi, dalam kasus ini, bukan cuma minuman. Ia bisa menjadi tombol mulai kerja. Ia bisa menjadi hadiah kecil setelah rapat melelahkan. Ia bisa menjadi alasan singkat untuk keluar kantor. Ia bisa menjadi minuman yang aman dibelikan untuk teman. Ia bisa menjadi pembuktian kecil. Hari ini berat, tapi setidaknya ada sesuatu yang enak. Kalau sebuah produk berhasil mengerti tugas kecil itu, ia tidak lagi sekadar bersaing di rasa. Ia bersaing di kebiasaan. Dan kebiasaan itu jauh lebih kuat daripada iklan sesaat. Kopi Kenangan menangkap ini dengan cerdas. Salah satu produk yang sering disebut dalam liputan awal mereka adalah es kopi kenangan mantan. Nama itu ringan, lokal, dan gampang diingat. Rasanya juga tidak mencoba menjadi asing. Kopi, susu, gula aren. 3 hal yang terasa dekat. Bukan nama menu yang membuat orang takut salah ucap. Bukan pengalaman yang harus dijelaskan pakai kamus. Ini penting. Karena banyak bisnis gagal bukan karena produknya buruk. Mereka gagal karena pelanggan harus berpikir terlalu keras sebelum membeli. Apa ini? Rasanya seperti apa? Harganya pantas atau tidak? Kalau aku belikan untuk teman, dia akan suka atau malah bingung? Produk yang bagus menurunkan beban berpikir. Ia membuat keputusan terasa ringan. Dan untuk produk harian seperti kopi, rasa ringan itu berharga sekali. Pada tahun 2019, sebuah media teknologi melaporkan Kopi Kenangan sudah memiliki sekitar 80 gerai di 8 kota dan baru mendapat pendanaan $20 juta. Angkanya besar. Tapi yang lebih penting bukan hanya angka pendanaannya. Yang lebih penting adalah alasan kenapa investor tertarik. Modelnya tidak hanya menjual cerita. Ada pola pembelian yang berulang. Ada gerai yang bisa dibuka di banyak tempat. Ada bahan baku yang harus dijaga. Ada limbah dan stok yang harus dikendalikan. Ada pesanan dari aplikasi pesan antar. Ada orang yang tidak ingin duduk lama, hanya ingin ambil minuman lalu jalan lagi. Di sini, teknologi bukan dekorasi. Teknologi menjadi jalan tol kecil. Makin sedikit gesekan, makin mudah orang mengulang. Kalau harus antre terlalu lama, orang pergi. Kalau menu terlalu rumit, orang ragu. Kalau rasa berubah-ubah, orang kapok. Kalau lokasi terlalu sulit, orang menunda. Kalau pemesanan mudah, rasa cukup konsisten, harga terasa aman, dan gerai dekat dengan rute harian. Maka satu pembelian bisa berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan, kalau dikali jutaan orang, mulai terdengar seperti mesin bisnis. Pada akhir 2021, Kopi Kenangan mengumumkan pendanaan seri C sebesar $96 juta. Dalam pengumuman itu, valuasinya disebut menembus lebih dari $1 miliar. Mereka juga menyebut sudah mempekerjakan lebih dari 3.000 orang dan memiliki lebih dari 600 gerai di 45 kota. Ada satu angka lain yang lebih terasa hidup. 40 juta cup dalam 12 bulan. Coba bayangkan pelan-pelan.
40 juta cup bukan hanya angka. Itu 40 juta keputusan kecil. 40 juta kali seseorang berkata, "Ya sudah, beli yang ini." Dan di bisnis makanan minuman, keputusan kecil seperti itu adalah medan perang sebenarnya. Bukan siapa yang paling heboh sehari, tapi siapa yang cukup dipercaya untuk dipilih lagi. Disinilah teori merek menjadi berguna. Kevin Landkeller, salah satu akademisi besar di bidang merek, menjelaskan bahwa kekuatan merek hidup di pengetahuan dan asosiasi yang ada di kepala pelanggan. Bahasa mudahnya begini. Merek yang kuat itu seperti folder di kepala. Ketika seseorang butuh kopi cepat, folder tertentu terbuka. Ketika seseorang ingin minuman manis yang aman, folder tertentu terbuka. Ketika seseorang hendak membelikan teman sesuatu tanpa terlalu banyak risiko, folder tertentu terbuka. Kalau nama sebuah merek masuk ke folder yang tepat, ia tidak perlu selalu berteriak paling keras. Ia cukup muncul lebih dulu. Dan muncul lebih dulu itu mahal. Tapi ada bagian cerita yang tidak boleh kita romantisasi. Tumbuh cepat itu keren. Tapi tumbuh cepat juga berbahaya. Banyak bisnis tampak hebat ketika baru membuka cabang. Masalahnya muncul setelah cabang bertambah banyak. Rasa harus konsisten. Pegawai harus dilatih. Sewa tempat harus masuk hitungan. Stok harus tidak bocor. Promosi tidak boleh membakar uang tanpa ujung. Aplikasi harus benar-benar membantu, bukan hanya terlihat modern. Dan ketika perusahaan sudah punya banyak merek sampingan, fokus bisa pecah. Di titik ini, cerita kopi kenangan menjadi lebih dewasa. Karena pelajaran besarnya bukan, kalau dapat investor, hidup selesai. Tidak. Uang besar justru membuat ujian menjadi lebih besar. Setelah uang masuk, pertanyaannya berubah. Bukan lagi bisa buka gerai baru atau tidak, tapi bisa buka gerai baru tanpa membuat bisnisnya sakit atau tidak. Sebuah laporan bisnis pada 2026 menulis bahwa Kopi Kenangan mencatat laba penuh pertama di tingkat grup untuk tahun 2025. Laporan yang sama menyebut laba bersih sekitar 17 juta dolar, pendapatan 184 juta dolar, dan 1.324 gerai di 6 negara pada akhir 2025. Angka seperti ini jangan dibaca sebagai sulap. Ini lebih mirip cerita panjang tentang merapikan mesin. Mereka menambah pelanggan digital. Mereka membuka gerai. Mereka menekan rugi. Mereka mencari titik ketika pertumbuhan tidak hanya besar di luar, tapi juga masuk akal di dalam. Dan ini pelajaran mahal untuk siapapun yang sedang membangun sesuatu. Ramai belum tentu sehat. Viral belum tentu kuat. Banyak cabang belum tentu untung. Banyak pesanan belum tentu rapi. Bisnis bukan cuma soal membuat orang datang. Bisnis juga soal memastikan ketika orang datang, sistemnya tidak hancur. Disinilah dompet nalar ingin menurunkan cerita ini ke tanah. Kalau kamu bukan pemilik perusahaan besar, apa gunanya cerita Kopi Kenangan? Gunanya bukan untuk berkata, besok buka 1000 gerai. Jangan. Itu bukan blueprint, itu halusinasi memakai apron.
Blueprint yang lebih masuk akal adalah ini. Pertama, cari celah yang benar-benar dirasakan orang. Bukan celah yang hanya terdengar keren di presentasi. Kopi kenangan membaca jarak antara terlalu murah dan terlalu mahal. Untuk bisnismu, jaraknya mungkin antara jasa yang terlalu ribet dan jasa yang terlalu mahal. Atau antara makanan yang enak tapi tidak praktis, dan makanan praktis tapi tidak enak. Atau antara kursus yang terlalu akademis dan konten gratis yang terlalu berantakan. Kedua, buat produk yang mudah dipilih ulang. Sekali beli itu sinyal. Beli ulang itu bukti yang lebih serius. Kalau orang hanya datang karena diskon, belum tentu mereka sayang. Kalau orang datang lagi saat tidak ada diskon, nah, baru kita mulai mendengar sesuatu. Ketiga, jangan membuat pelanggan berpikir terlalu keras. Nama, harga, rasa, cara beli, dan janji produk harus jelas. Orang punya hidup sendiri. Mereka tidak bangun pagi untuk memecahkan teka-teki bisnismu. Keempat, teknologi harus mengurangi gesekan. Bukan sekadar membuat usaha terlihat modern. Kalau aplikasi, sistem pesan, kasir, formulir, atau alur pembayaran justru membuat orang kesal, itu bukan teknologi. Itu rintangan digital. Kelima, setelah mimpi membesar, disiplin harus ikut membesar. Mimpi tanpa sistem akan cepat lelah. Sistem tanpa mimpi akan kering. Bisnis yang bagus butuh dua-duanya. Ada imajinasi untuk melihat ruang kosong. Dan ada kedisiplinan untuk mengisi ruang itu setiap hari tanpa merusak kepercayaan orang. Maka kalau hari ini kita bertanya, kenapa kopi susu bisa menjadi perusahaan bernilai sangat besar? Jawaban sederhananya bukan karena kopinya ajaib. Bukan juga karena namanya lucu. Jawaban yang lebih masuk akal. Karena ia masuk ke kebiasaan harian. Mengurangi beban memilih. Membuat transaksi kecil terasa aman. Dan membangun sistem agar pilihan kecil itu bisa diulang berkali-kali. Itulah hal yang sering dilupakan orang ketika melihat bisnis besar. Mereka melihat gedungnya, melihat valuasinya, melihat jumlah gerainya. Tapi sebelum semua itu, biasanya ada satu momen kecil. Seseorang berdiri di depan pilihan. Yang satu terlalu murah untuk terasa spesial. Yang satu terlalu mahal untuk dibeli tiap hari. Lalu ada pilihan ketiga. Tidak sempurna, tapi pas. Dan dalam bisnis, kata pas kadang lebih kuat daripada kata wah. Karena wah membuat orang menoleh. Tapi pas membuat orang kembali. Untuk mendengar kisah-kisah bisnis Indonesia lainnya dalam bahasa yang santai dan masuk akal, jangan lupa subscribe ke channel Dompet Nalar. Karena seringkali, pelajaran besar tentang uang dan bisnis tidak bersembunyi di ruang rapat. Kadang ia ada di meja kecil. Di struk pembelian, di antrean singkat, dan di satu cup kopi yang dibeli lagi besok pagi.